Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan memantapkan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang meliputi aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyuluhan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 juga mengamanatkan bahwa programa penyuluhan pertanian terdiri atas programa penyuluhan desa, kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten kota, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional. Adapun substansinya meliputi aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana sarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian. Adapun programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, kelurahan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, kelurahan merupakan perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun substansinya meliputi rencana kegiatan dalam rangka perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan, serta rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Program Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota adalah program penyelenggaraan penyuluhan pertanian pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian kecamatan dan desa kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis, sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Rencana kerja tahunan penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Perilaku adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi teknologi usaha tani dari hulu sampai hilir. Non-perilaku adalah kondisi yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha, berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani. Sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah rangkaian hubungan keterkaitan dan saling ketergantungan di antara sub-sub-sistem kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyuluhan pertanian yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Pelaku utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian. Pos penyuluhan desa kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat desa kelurahan yang merupakan unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani peternak pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Mimbar Sarasehan adalah forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dalam kaitan dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
Rembuk Tani Desa adalah pertemuan antara pengurus kelembagaan petani untuk menggali masalah-masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai salah satu bahan yang akan diusulkan dalam mimbar sarasehan kecamatan. Komoditas pertanian strategis nasional adalah jenis-jenis komoditas yang ditetapkan sebagai komoditas prioritas di tingkat nasional karena perannya yang strategis dalam pencapaian ketahanan pangan nasional. Komoditas unggulan adalah jenis-jenis komoditas pangan yang potensial dikembangkan di daerah-daerah tertentu sesuai dengan kondisi agroekosistem setempat. Sebelum penyusunan program penyuluhan pertanian, dilakukan rembuk tani desa atau mimbar sarasehan kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan nasional, guna mengakomodasi aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian. Hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi program penyuluhan pertanian tahun sebelumnya digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan rembuk tani atau mimbar sarasehan. Hasil kesepakatan rembuk tani desa atau mimbar sarasehan tersebut menjadi usulan indikatif dan kualitatif program penyuluhan pertanian tahun berikutnya. Usulan indikatif dan kualitatif program tersebut diusulkan oleh kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintahan dalam forum musrenbang. Berdasarkan hasil musrenbang disusun program penyuluhan pertanian di setiap tingkat pemerintahan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, selanjutnya disahkan dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian, RKTPP. Prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian sebagai berikut: partisipatif, yaitu proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bermanfaat, yaitu hasil program penyuluhan pertanian yang sudah disusun pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam upaya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan. Terpadu, yaitu proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan program pembangunan pertanian strategis nasional dan daerah dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Sinerbe, yaitu program penyuluhan pertanian pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mempunyai hubungan yang bersifat selaras dan saling memperkuat. Transparan, yaitu proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan dengan prinsip keterbukaan, sehingga dapat menjamin akses dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Demokratis, yaitu proses penyusunan program penyuluhan pertanian disusun dengan saling memperhatikan dan menyerasikan program pemerintah dan pemerintah daerah dengan kebutuhan serta kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha lainnya. Bertanggung gugat, yaitu evaluasi program penyuluhan pertanian dilakukan dengan membandingkan rencana dengan pelaksanaan program penyuluhan sebelumnya guna mengetahui tingkat capaian, rasionalitas, ketepatan waktu dan permasalahan yang dihadapi. Spesifik, measurable, actionary, realistic, time frame, SMART, yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas, dapat diukur, dapat dikerjakan, dapat dilakukan, sesuai kemampuan dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. Audience, behavior, condition, degree, ABCD, yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek halayak sasaran, perubahan perilaku yang dikehendaki, kondisi yang akan dicapai, dan derajat kondisi yang akan dicapai. Tim penyusun program mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan analisis keadaan pada masing-masing wilayah kerja, melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penyuluhan pertanian tahun sebelumnya, menyiapkan rembuk tani desa atau mimbar sarasehan kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan nasional, menyiapkan usulan indikatif dan kualitatif program penyuluhan pertanian, termasuk dukungan prasarana-sarana dan pengaturan, untuk diusulkan sebagai bahan pembahasan dalam musrenbang dalam bentuk daftar usulan kegiatan dan pembiayaan yang dilengkapi dengan kerangka acuan. Menyiapkan pertemuan penyusunan program pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan, melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian, melaporkan pelaksanaan kegiatan dan hasil penyusunan program penyuluhan pertanian kepada pimpinan unit kerja masing-masing.
Penyusunan program penyuluhan pertanian memperhatikan unsur, tahapan, dan proses penyusunan program. Unsur merupakan substansi program penyuluhan pertanian, terdiri dari keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan yang dirumuskan pada saat penyusunan program penyuluhan pertanian. Keadaan. Keadaan berisikan data dan informasi faktual mengenai potensi, produktivitas dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lain, perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani, dan dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan lingkungan usaha tani. Tujuan. Tujuan memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. Dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan upaya menciptakan lingkungan usaha tani kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya. Permasalahan. Permasalahan berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini, faktual, dengan kondisi yang akan dicapai. Rencana kegiatan. Rencana kegiatan disajikan dalam bentuk matriks berupa matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan, berisikan apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan, sasaran, cara, siapa yang melakukan, di mana, kapan, dan berapa biaya yang diperlukan. Dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan lingkungan usaha tani. Tujuan. Tujuan memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. Dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan upaya menciptakan lingkungan usaha tani kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya. Program penyuluhan pertanian kecamatan merupakan rencana penyuluhan yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Tahapan penyusunan program dilakukan sesuai dengan skema. Perumusan keadaan di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data, sehingga menghasilkan informasi kualitatif dan kuantitatif yang bersifat lebih operasional dan menggambarkan hal sebagai berikut. 1. Produktivitas dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan di kecamatan dibandingkan dengan sasaran yang akan dicapai. 2. Keragaan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani, misalnya belum yakin, belum mau, belum terampil. 3. Keragaan kelembagaan petani, Poktan, Gapoktan, P3A, UPIJA, dan kelembagaan ekonomi petani, koperasi pertanian. 4. Keragaan lingkungan usaha tani berupa ketersediaan subterminal agribisnis, kios saprodi, lembaga perbankan di desa. 5. Keragaan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES, dan jalan usaha tani. 6. Keragaan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan desa, pos penyuluhan desa Posludes, ketenagaan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, prasarana dan sarana penyuluhan, serta pembiayaan penyuluhan. 7. Keragaan pelaksanaan sistem kerja latihan, kunjungan dan supervisi, laku susi. Rumusan keadaan di kecamatan diperoleh dari rekapitulasi hasil analisis partisipatori rural appraisal, PERA, desa kelurahan, atau hasil rekapitulasi teknik identifikasi faktor penentu, impact point. Dalam hal wilayah kerja balai penyuluhan di kecamatan meliputi lebih dari satu kecamatan, maka keadaan dirumuskan untuk setiap kecamatan. Perumusan keadaan di desa kelurahan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, antara lain melalui metode PRA, teknik identifikasi faktor penentu, impact point, atau teknik lainnya untuk menjaring kebutuhan nyata, harapan, dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. Rumusan keadaan menghasilkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut: produktivitas dan produksi nyata di tingkat desa kelurahan dengan basis kelompok tani dan gabungan kelompok tani, keragaan penerapan inovasi teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, belum terampil menerapkan inovasi teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani, keragaan kelembagaan petani, Poktan, Gapoktan, P3A, UPIJA, dan kelembagaan ekonomi petani, koperasi pertanian.
Keragaan kelas kemampuan kelompok tani termasuk petani yang belum bergabung dalam kelompok, keragaan lingkungan usaha tani berupa ketersediaan pasar desa, kios saprodi, lembaga keuangan mikro desa, keragaan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUD, JIDES, Jalan Usaha Tani. Penetapan tujuan dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani, sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan upaya untuk menciptakan lingkungan usaha tani yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya di wilayah masing-masing. Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan meliputi kriteria SMART dan aspek ABCD. Penetapan tujuan dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun berkaitan dengan penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini, faktual, dengan kondisi yang akan dicapai. Terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan pemeringkatan masalah sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha? Apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, lingkungan usaha tani, perilaku, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha pelaku utama dan pelaku usaha, dan apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi inovasi untuk pemecahan masalah perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani, sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan upaya untuk menciptakan lingkungan usaha tani yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya di wilayah masing-masing. Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan meliputi kriteria SMART dan aspek ABCD. Untuk tujuan, penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini, faktual, dengan kondisi yang akan dicapai. Terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan pemeringkatan masalah sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha? Apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, lingkungan usaha tani, perilaku, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha pelaku utama dan pelaku usaha, dan apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi inovasi untuk pemecahan masalah? Penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini, faktual, dengan kondisi yang akan dicapai. Terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan pemeringkatan masalah sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha? Apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, lingkungan usaha tani, perilaku, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha pelaku utama dan pelaku usaha, dan apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi inovasi untuk pemecahan masalah? Penetapan rencana kegiatan dilakukan dengan merumuskan cara mencapai tujuan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai. Rencana kegiatan ini disajikan dalam matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Mengingat makna program penyuluhan pertanian di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota merupakan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian, maka matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan hanya dibuat di kecamatan desa.